Pemerintahan Presiden Joko Widodo masih menjadikan pembangunan infrastruktur salah satu prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 hingga 2024. Melalui pembangunan infrastruktur yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan daya saing, menjamin keadilan sosial, dan memperkuat persatuan nasional. Hal tersebut diungkapkan Menteri Basuki dalam keynote speech secara virtual pada Forum Internasional Integrated Infrastructure Development 2021. Pembangunan infrastruktur tidak bisa berdiri sendiri, namun harus dikoneksikan dengan pengembangan wilayah-wilayah produktif seperti area industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berusaha sebaik mungkin memperhatikan aspek pelestarian lingkungan mulai dari tahap desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Sebagai contoh, pembangunan 61 bendungan yang dilaksanakan pemerintah pada 2020 hingga 2024 diikuti dengan rehabilitasi 2 juta hektar sistem irigasi dan pembangunan 500 hektar sistem irigasi baru sehingga meningkatkan suplai air ke sawah petani, serta melakukan upaya peningkatan produksi energi terbarukan dari bendungan, yakni pemanfaatan lahan bendungan untuk panel surya dan pengembangan hydropower untuk menghasilkan listrik. Di bidang konektivitas, pembangunan jalan tol dipastikan terhubung dengan area-area produktif seperti jalan tol Trans Sumatera yang terhubung dengan area industri dan pelabuhan, tol Trans Jawa yang dibangun untuk mendukung konektivitas area industri seperti Jababeka, Karawang, Subang, dan Batang. Menghemat waktu, menghemat BBM. View keren, itu yang saya suka. Di bidang konektivitas, pemerintah saat ini juga tengah membangun jalan tol Semarang-Demak yang juga berfungsi sebagai tanggul laut yang ditargetkan pembangunannya rampung sebagian pada Juni 2022. Diharapkan jalan tol ini dapat menjadi solusi banjir rob yang sering terjadi di Jalan Nasional Semarang-Demak dan menyebabkan kemacetan. Dalam pengendalian banjir rob Semarang, melalui Kementerian PUPR, pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dari hulu ke hilir. Di Semarang, pada bagian hulu dibangun bendungan Jatiparang, kanal banjir, normalisasi sungai, tanggul laut, stasiun pompa, kolam retensi, termasuk bendung gerak kanal banjir barat. Untuk meningkatkan kualitas pemukiman dan perkotaan, pemerintah juga akan terus melakukan penataan kawasan, salah satunya melalui program Kota Tanpa Kumuh. Telah banyak membangun green building, fasilitas pengendali banjir, ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, serta peningkatan suplai air bersih dan sanitasi. Dan untuk menjamin keamanan semua infrastruktur yang dibangun secara berkala, Kementerian PUPR juga terus memperbarui standar yang berkaitan dengan desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan, termasuk pengembangan peta risiko bencana gempa dan mendirikan Komite Keamanan Bendungan, Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, serta Komite Keselamatan Bangunan Gedung yang melibatkan para ahli di bidangnya. Untuk itu, pemerintah selalu mendorong dan mengapresiasi segala bentuk inovasi dalam pembangunan infrastruktur, karena dapat memberikan nilai tambah dan memberikan sentuhan humanis dalam setiap pembangunan, sehingga pembangunan infrastruktur yang solid atau kaku akan didukung dengan sentuhan elemen estetika.